Jujur disebut tadi sama moderator kita, ya agak provokator juga ternyata. Kita tadi ada dua tema besar ya, menyambut bulan Ramadan sekaligus juga menyelamatkan kedaulatan rakyat. Dan memang kalau kaitannya dengan Ramadan ini, Indonesia ini luar biasa menghadirkan kedaulatan umat. Umat boleh Ramadan dengan cara hisab boleh, dengan cara ruyah boleh. Dan bahkan ada yang Ramadannya selalu lebih dulu dari ruyah ke hisab. Dan sekarang malah semakin populer, di TV selalu muncul tuh. Ada satu di Sumatera Barat, ada satu di Sulawesi Selatan, ada satu lagi di Jawa Tengah, Abu G dan lain sebagainya. Tapi menarik usulan dari Prof. Murti, kalau akhir Ramadan nanti kira-kira sama, jadi nggak perlu ada sidang isbat tuh, nggak perlu lagi, sama aja. Jadi, nah Ramadan sesungguhnya juga momentum kita dalam semangat untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat itu, untuk memahami dan sekaligus mengambil inspirasi dan semangat ghiroh itu bahwa Ramadan adalah juga bulan kemenangan. Dan nanti tanggal 20 Maret itu ada tanggal 9 Ramadan. 9 Ramadan adalah tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi apa yang akan diproklamasikan tanggal 20 Maret 2024 yang bertepatan dengan 9 Ramadan 1445? Kemenangan yang mana? Kemerdekaan yang mana? Nah, ini yang perlu juga kita menjadi bagian dari yang ikut membicarakan, gitu ya. Tapi jelas sekali dengan spirit Ramadan, sekalian kita diingatkan tentang semangat kemenangan itu, sehingga dengan demikian maka yang muncul mestinya bukan semangat pesimisme, bukan apatisme, bukan, tapi juga bukan tiji tibe, mati kabeh gitu ya. Mestinya adalah tiji tibe, mukti siji, mukti kabeh. Tapi kalau saya disuruh masuk parlemen kayaknya nggak mau deh. Nah, kalau disuruh masuk kabinet kayaknya nggak deh. Jadi maksudnya Ramadan sekaligus juga memberikan pada kita inspirasi yang sangat kuat gitu. Perjuangan memang ya begitulah, bulan Ramadan bulan perjuangan. Perjuangan bisa menang, umumnya menang, tapi juga perjuangan kadang-kadang kemenangannya tertunda. Tapi dalam kedua kondisinya, doa kita tetap di akhir bulan Ramadan adalah minal aidin wal faizin, bukan minal aidin wal khosirin, tapi minal aidin wal faizin, tetap yang menjadi yang menang. Nah, tinggal lagi kita bagaimana memaknai kemenangan ini. Apakah kemenangan dalam konteks yang tadi disampaikan oleh Bang Dr. Ahmad Yani, kita agenda tadi sebenarnya terlaksana, agenda beliau, atau kemudian juga menang dalam artian sebagian daripada apa yang dituntutkan itu juga ternyata bisa diwujudkan. Misalnya tadi hak angket. Kalau yang saya pahami, insya Allah tahqiqan, la tahliqan gitu atau orang pesantren gitu ya. Kalau di Indonesia serikat insya Allah itu kata basa-basi untuk melipir dan untuk kabur gitu. Tapi ini insya Allah ya tahqiqan. Insya Allah akan terjadi. Ya, itu hak angket akan berjalan gitu. Bahwa kemudian PDIP, kalau per hari ini saya tidak melihat PDIP akan balik kanan ya, dan saya kira juga ibaratnya kau yang mulai masuk kau yang tidak mau, atau kau yang mulai kau juga yang mulai tidak melaksanakan gitu tuh ya. Insyaallah PDIP akan berada ikut. Jadi kalau itu kemudian bahkan P3-nya Pak Romi aja tegas ikut apanya angket gitu ya, dan bahkan akan menambahkan angketnya terkait dengan pilek suara P3 yang terambil oleh itu. Jadi ini kan juga menarik karena sebagian dari kawan kita Pak Yandri juga kalau mau fair sekalian untuk pilek dong. Saya bilang ya bagus, jadi sekalian aja gitu, jadi pilek dan juga pilpres. Tapi kata kuncinya sebenarnya bukan masuk pilek dan pilpres ya, tapi kecurangan pemilunya. Jadi angket ini adalah untuk berkait dengan penyelidikan terkait dengan kecurangan pemilu. Ya pemilu itu ya ada pilek, ada pilpres dan juga ada pilek. Mana-mana yang memang terbukti ada kecurangan, ya itulah yang kemudian. Apalagi terkait dengan bansos tadi itu, memang kemudian tidak lagi memisahkan yang akan mendapatkan gelontoran bansos, tidak dikatakan hanya terkait dengan pilpres, tapi juga sekalian terkait dengan segala yang ikutannya juga terbawa. Jadi ini pun juga memerlukan satu pendekatan yang bersifat optimistik, karena ya tadi upaya untuk membuat orang ragu dan bahkan disebut ini ada hanya gertakan, ini hanya orang yang kalah, ini hanya bikin chaos, itu kan juga luar biasa.
Tapi alhamdulillah ini kan juga bisa kita koreksi sehingga kemudian ini tetap bisa berjalan. Dan saya tegaskan bahwa hak angket itu adalah hak konstitusional. Menyikapinya harusnya proporsional saja. Ikuti saya kata konstitusi. Kalau kata konstitusi itu adalah hak DPR, ya sudah. Kalau kata konstitusi ini tidak punya hak DPR, ya betul, kita tidak akan maksa. Jadi ini juga pintu besar untuk kemudian kita bisa menyelamatkan kedaulatan rakyat. Karena rakyat yang sudah mencoba untuk dengan segala kondisinya untuk mengikuti prinsip kedaulatan rakyat, dan kami di DPR sebagai partai yang terakhir ternyata hanya 3 sendirian di DPR gitu ya, karena kawan saya sudah kemudian sudah ke sebelah sana gitu. Udah ditarik itu Pak, tokoh-tokoh. Begitu. Punya PSB untuk. Iya, jadi ramai gitu ya. Nah, kita mencoba untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat itu. Termasuk terkait dengan yang dulunya diperkirakan sudah diputuskan dan tidak bisa, ternyata tetap bisa, yaitu terkait dengan yang tadi sudah disampaikan Bang Ahmad Yani terkait dengan ternyata ada skenario panjang mengundurkan mengundurkan pilkada serentak dan kemudian dari November dimajukan ke September, kemudian Gubernur DKI tidak dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh gubernur, oleh presiden, dan kemudian Jakarta dan sekitarnya itu di bawah wakil presiden. Kedaulatan rakyat yang ada dalam Kota Jakarta itu sudah dijuangkan oleh PKS dan PKS sendirian yang menolak pada waktu paripurna, sampai paripurna. Tapi kemudian kan kita tahu bahwa MK pun ternyata sepakat dengan apa yang atas jalan apa yang dikatakan oleh PKS. MK kemudian menolak dimajukan itu ke September, dikembalikan ke November. Artinya dengan segala kondisi yang ada, tadi termasuk juga katakanlah semacam teror bahwa ini hak angket itu adalah tadi yang kalah, yang chaos lah, yang gertak, ternyata bisa kita koreksi. Kemudian MK yang sepenuhnya seolah-olah gitu ya, ternyata juga bisa.